Dulu ada saatnya dia hampir tidak menyadari kehadiranmu, ketika panggilanmu, pesanmu, dan perhatianmu hanyalah suara latar. Tapi sekarang, saat dia menatap ponselnya, menggulir percakapan lama, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada kekosongan di tempatmu dulu. Dia tidak menyangka akan terasa seperti ini. Dia pikir dia membuat keputusan yang tepat. Tapi itulah masalahnya dengan kehilangan, jarang terasa nyata sampai semuanya terlambat. Hari ini kita akan menguraikan dengan tepat mengapa wanita hanya merasakan kehilangan setelah kamu pergi, dan bagaimana memahami ini dapat menjadikanmu tipe pria yang tidak pernah dia lupakan. Mari kita mulai. Nomor 1. Ilusi kepermanenan. Kebanyakan orang tidak menghargai apa yang mereka miliki sampai hilang. Ketika sesuatu konstan, menjadi mudah untuk diabaikan. Kamu selalu ada di sana, jadi dia berasumsi kamu akan selalu begitu. Ini bukan kedengkian, ini sifat manusia. Orang menjadi nyaman, mereka percaya bahwa apa yang familiar akan tetap ada, dan keyakinan itulah yang membuat mereka salah. Dia tidak memikirkan dua kali tentang kehadiranmu karena dia pikir dia punya banyak waktu di dunia ini. Tapi waktu tidak pernah dijanjikan, begitu pula pria yang tahu harga dirinya. Ketika kamu akhirnya pergi, bukan untuk menghukum, bukan untuk memanipulasi, tetapi karena kamu menolak untuk tidak dihargai, dia ditinggalkan untuk menghadapi kebenaran yang tidak pernah dia duga. Kamu tidak permanen seperti yang dia kira, dan saat itulah hal itu menghantamnya. Awalnya dia menganggapnya enteng, berpikir kamu akan kembali seperti yang selalu kamu lakukan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah siklus lain, bahwa kamu akan menghubunginya pada akhirnya. Tetapi hari berganti minggu, dan keheningan mengisi ruang di mana kamu pernah ada. Dia menggulir pesan-pesan lama, memutar kembali kenangan, dan tiba-tiba semua yang dia anggap remeh sekarang adalah yang paling dia rindukan. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu bisa meninggalkan hidup sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan dan katakan dan pikirkan. Pria stoik memahami ini, bukan hanya tentang hidup, tetapi juga tentang hubungan. Kamu bukanlah perlengkapan di dunia seseorang, kamu adalah pilihan. Dan jika mereka gagal melihat nilai kamu, kamu memiliki kekuatan untuk menarik diri dengan bermartabat. Seorang pria yang internalisasi kebenaran ini tidak berpegang erat, dia bergerak dengan kepastian, mengetahui bahwa penghargaan seringkali datang dalam keheningan ketidakhadirannya. Ada saat ketika dia menyadari bahwa dia tidak pernah berhak atas kehadiranmu, pesan selamat pagi itu adalah hak istimewa, kesabaranmu yang tak tergoyahkan adalah hadiah, cara kamu muncul, mendengarkan, dan peduli itu tidak pernah terutang padanya. Itu adalah sesuatu yang kamu pilih untuk berikan, dan sekarang dia merasakan ketiadaan dari segala sesuatu yang pernah dia abaikan. Seorang stoik tidak menunggu pengakuan, dia tidak memohon penghargaan. Dia memahami bahwa nilainya tidak ditentukan oleh pencerahan tertunda orang lain. Dia pergi dengan anggun, mengetahui bahwa mereka yang benar-benar melihat nilainya akan menghargainya sebelum dia pergi, bukan sesudahnya. Nomor 2. Kekosongan sunyi yang kamu tinggalkan. Hidup terus berjalan, dia masih sibuk, masih dikelilingi oleh gangguan, tetapi perlahan beban kehadiranmu mulai merayap masuk. Hal-hal kecil, suaramu, kehadiranmu, cara kamu membuatnya merasa tenang sekarang hilang, dan dalam keheningan itu, kenyataan muncul. Awalnya dia bahkan mungkin merasa lega, mungkin dia berpikir dia membutuhkan ruang, bahwa dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Tetapi waktu punya cara untuk mengupas ilusi. Kencan dengan orang baru tidak terasa sama, perhatian dari orang lain tidak terasa sama. Cara kamu membuatnya merasa aman, dihargai, dan dimengerti adalah langka, dan sekarang tidak ada yang mengisi ruang itu. Saat itulah kehilangan menjadi nyata, bukan di saat-saat dramatis, tetapi di saat-saat tenang, ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang membuatnya merasa seperti yang kamu lakukan. Inilah saat yang tidak pernah dibiarkan terjadi oleh kebanyakan pria karena mereka tidak benar-benar pergi. Mereka berlama-lama, berharap untuk mengingatkannya tentang apa yang dia miliki bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk merasakan kekosongan. Mereka mengirim pesan terakhir mencari penutupan yang tidak akan datang. Mereka mencoba memaksanya untuk melihat nilai mereka, tetapi pria terkuat memahami sesuatu yang lebih dalam. Nilai sejati dirasakan dalam ketidakhadiran, bukan dalam kehadiran. Mereka pergi bukan sebagai permainan, bukan sebagai manipulasi, tetapi sebagai pernyataan harga diri. Mereka tahu bahwa tidak ada yang mengguncang jiwa wanita lebih dari menyadari bahwa dia kehilangan pria yang benar-benar tak tergantikan.
Seneca mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam pengendalian diri. Pria lemah memohon untuk dilihat, untuk diakui, untuk dirindukan. Pria kuat, dia mengerti bahwa keheningan adalah pelajarannya sendiri. Dia membiarkannya melakukan pekerjaan untuknya. Saat-saat kosong, kerinduan, perbandingan, ini jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Seorang pria yang tahu harga dirinya tidak mengejar validasi, dia tidak menuntut pengakuan, dia membiarkan waktu mengungkapkan kebenaran, dan ketika itu terjadi, dia akan merasakannya, bukan sebagai pikiran yang lewat, tetapi sebagai kesadaran yang mendalam dan tak terbantahkan, dan saat itu mungkin sudah terlambat. Sekarang luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu menyaksikan kekuatan kehadiranmu sendiri? Pernahkah kamu melihat bagaimana mundur mengubah dinamika? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah, atau jika kamu hanya ingin membiarkan pesan ini meresap, tinggalkan kalimat ini di komentar, nilai sejati dirasakan dalam ketidakhadiran. Mari kita lihat berapa banyak dari kamu yang memahami kekuatan dalam pergi. Nomor 3. Hukum perhatian yang berkurang. Pikirkan tentang terakhir kali kamu benar-benar menghargai sesuatu yang selalu tersedia untukmu. Mungkin itu pelukan hangat, pesan selamat pagi, atau sekadar mengetahui bahwa seseorang ada di sana kapanpun kamu membutuhkannya. Semakin banyak sesuatu itu, semakin sedikit kita menghargainya. Ini adalah sifat manusia, dan prinsip yang sama berlaku untuk hubungan. Ketika kamu hadir setiap hari, mengirim pesan, menelepon, muncul, kehadiranmu menjadi sesuatu yang diharapkan. Kehilangan bobotnya, bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena kebiasaan menimbulkan rasa puas diri. Dia berasumsi kamu akan tetap di sana, seperti yang selalu kamu lakukan. Tetapi saat kamu menarik diri, sesuatu bergeser. Ketidakhadiran mulai terasa. Tiba-tiba, perhatian yang pernah dia abaikan dirindukan. Percakapan yang dulu dia acuhkan terasa seperti kekosongan di harinya. Saat-saat kecil yang hampir tidak dia sadari, cara kamu mengingat pesanan kopinya, cara kamu mendengarkan ketika dia curhat tentang harinya mulai bergema dalam benaknya. Dia bahkan mungkin tidak mengerti mengapa, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dia mengharapkanmu ada di sana, dan sekarang kamu tidak ada. Itulah paradoks keinginan manusia. Kita jarang menghargai sesuatu sampai ia terlepas. Inilah mengapa jarak bisa lebih kuat daripada kehadiran. Ketika sesuatu konstan, kita berasumsi akan selalu ada. Tetapi ketika diambil, kita dipaksa untuk menyadari apa artinya bagi kita. Inilah mengapa orang mengenang cinta lama, menyesali persahabatan yang hilang, dan tiba-tiba menginginkan apa yang pernah mereka abaikan. Seneca pernah berkata, tidak ada yang lebih terhormat daripada hati yang bersyukur. Tetapi jujur saja, rasa syukur sering datang terlambat. Kita menghargai kehangatan matahari hanya setelah musim dingin yang panjang. Kita merindukan keheningan setelah dikelilingi oleh kebisingan yang tak berujung, dan kita menyadari kedalaman kehadiran seseorang hanya ketika itu menjadi kenangan. Seorang pria stoik memahami kebenaran ini. Dia tidak menuntut penghargaan, dia tidak mengejar validasi. Sebaliknya, dia menciptakan kondisi di mana penghargaan menjadi tak terhindarkan, dan itu berarti mengetahui kapan harus memberi, kapan harus mundur, dan kapan harus menghilang sepenuhnya. Bukan karena manipulasi, bukan sebagai permainan, tetapi karena harga diri. Karena pria yang menghargai dirinya sendiri tidak memohon perhatian, ia menjadi jenis kehadiran yang terasa bahkan dalam ketidakhadirannya. Dia memahami bahwa cinta dan keinginan tidak dapat dipaksakan, hanya diilhami, dan terkadang pelajaran terbesar yang dapat kamu ajarkan kepada seseorang adalah membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpamu. Kemudian dan hanya kemudian kesadaran itu muncul. Kekosongannya tidak dapat disangkal. Dia mungkin mengalihkan perhatiannya, merasionalisasikannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja, tetapi jauh di lubuk hatinya telah terjadi perubahan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku meremehkannya? Apakah aku meremehkan nilainya? Orang yang sama yang dulu dia anggap akan selalu ada sekarang terasa seperti kehilangan, dan saat itulah dia mengerti. Beberapa hal, beberapa orang tidak mudah digantikan. Nomor 4. Ketergantungan emosional terungkap. Dia pikir dia mandiri, dia pikir dia tidak membutuhkanmu, tetapi sekarang di saat-saat tenang, ketika kegembiraan gangguannya memudar dan dunia tidak menariknya ke 100 arah, dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia duga kehilangan. Ini bukan hanya tentang merindukan kehadiranmu, ini tentang menyadari bahwa stabilitas emosional yang dianggap remeh adalah sesuatu yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Kamu bukan hanya pria lain,
Kamu adalah ketenangan di badainya, kehadiran yang membuatnya merasa aman bahkan ketika dia tidak pernah mengakuinya. Dan sekarang setelah kamu pergi, dia ditinggalkan sendirian dengan pikiran yang tidak bisa dia hindari. Disinilah dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah dia benar-benar ingin mendorongmu menjauh atau apakah dia hanya berasumsi kamu akan selalu ada? Apakah dia mengejar ilusi sesuatu yang lebih baik, percaya bahwa dia memiliki pilihan yang tak terbatas? Jika itu benar, lalu mengapa keheningan terasa begitu keras sekarang? Mengapa dia mendapati dirinya meraih teleponnya, ragu-ragu sebelum mengirim pesan yang dia tahu seharusnya tidak dia kirim? Karena sekarang dia mulai memahami sesuatu yang belum dia pahami sebelumnya, kehadiranmu bukan hanya menghibur, itu langka. Marcus Aurelius pernah menulis, kehilangan tidak lain hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kesenangan alam. Tetapi inilah masalahnya, Stoicisme mengajarkan kita bahwa sementara kita menerima perubahan, tidak semua orang melakukannya. Ketika kamu pergi, kamu merangkul aliran alami kehidupan, memahami bahwa keterikatan terkadang merupakan satu-satunya jalan menuju harga diri. Dia, di sisi lain, baru mulai bergulat dengan perubahan itu. Dia pikir dia memegang kendali, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kendali adalah ilusi. Kamu tidak pernah putus asa untuk tinggal, kamu rela pergi, dan itulah mengapa dia merasakan kehilangan begitu dalam. Dia pikir dia bisa menggantikanmu, bahwa pria lain, momen perhatian lain akan mengisi ruang yang kamu tinggalkan, tetapi tidak sesederhana itu, bukan? Seorang pria yang bernilai sejati, seorang pria yang hadir, tidak hanya meninggalkan celah, dia meninggalkan gema, ingatan yang tertinggal, beban yang tampaknya tidak bisa diangkat oleh siapapun dengan cara yang sama. Dan semakin lama keheningan itu membentang, semakin dia mulai mengerti bahwa dia tidak hanya kehilangan seseorang, dia kehilanganmu, dan tidak ada pelajaran stoik, tidak ada filsafat, tidak ada kata-kata penghiburan yang akan melembutkan kenyataan itu. Dia harus duduk bersamanya, sama seperti kamu pernah harus duduk dengan pelajaranmu sendiri, belajar untuk menguasai diri sendiri sebelum orang lain bisa mendefinisikanmu. Epictetus berkata, tidak ada manusia yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Seorang pria stoik tidak memohon, tidak merengek, tidak mencari validasi. Dia menawarkan kehadirannya dengan bebas, tetapi tidak pernah dengan mengorbankan harga dirinya sendiri, dan ketika dia pergi, dia melakukannya tanpa kebencian, mengetahui bahwa keheningannya akan mengajarkan pelajaran yang tidak pernah bisa diucapkan oleh kata-katanya. Dan sekarang dia sedang belajar. Jadi sekarang saya ingin mendengar dari kamu, pernahkah kamu berada dalam situasi di mana keheninganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata? Di mana pergi bukan tentang hukuman, tetapi tentang merebut kembali rasa diri sendiri. Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah, apa yang paling beresonansi denganmu, atau jika kamu hanya ingin meninggalkan jejak, tulis ini di komentar, seorang pria yang hadir meninggalkan gema. Mari kita lanjutkan percakapan. Nomor 5. Kembalinya rasa ingin tahu yang tak terduga. Rasa ingin tahu adalah kekuatan yang dahsyat. Ketika sesuatu selalu tersedia, kita menganggapnya remeh, tetapi ketika menghilang, kita mulai bertanya-tanya. Apa yang sedang dia lakukan? Dengan siapa dia? Apakah dia sudah move on? Dan saat dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dia tidak lagi memegang kendali. Dia bereaksi terhadap kehadiranmu. Dia menyadari bahwa kamu bukan hanya bagian pasif dari hidupnya, kamu adalah kehadiran yang membentuk pengalamannya, dan sekarang kehadiran itu hilang. Dalam keheningan itu, di ruang yang kamu tinggalkan, beban kehadiranmu benar-benar terasa. Awalnya dia mungkin tidak menyadarinya, dia mengisi hari-harinya dengan gangguan, tawa, dan bahkan mungkin perhatian dari orang lain. Tetapi masalahnya dengan kehadiran yang tulus adalah tidak mudah digantikan. Tidak ada interaksi tingkat permukaan yang benar-benar dapat menggantikan kedalaman dan keamanan yang pernah dia rasakan di sekitarmu. Dan seiring berjalannya waktu, kesadaran itu mulai menghantuinya. Kekuatan sejati dari pelepasan bukanlah dalam mengabaikan seseorang, tetapi dalam menjadi seseorang yang tidak bisa mereka abaikan. Seorang pria stoik memahami ini. Dia tahu bahwa misteri memicu ketertarikan, tetapi yang lebih penting, dia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemandirian. Misteri terbesar dari semuanya, seorang pria yang tidak mencari validasi, yang tidak mengejar, yang hanya ada di dunianya sendiri, tidak terikat. Disinilah begitu banyak pria gagal. Mereka percaya bahwa kehadiran saja memegang kekuatan, tetapi kenyataannya, kemampuan untuk menghilangkan kehadiran itulah yang menciptakan dampak abadi.
Pikirkan tentang itu, berapa kali kamu menyadari nilai sebenarnya dari sesuatu hanya setelah hilang. Ketika kamu tidak lagi dapat mengaksesnya sesuka hati, ketika kamu ditinggalkan untuk duduk dengan pikiranmu sendiri, berharap kamu lebih menghargainya ketika ada di sana. Itulah tepatnya yang terjadi ketika seorang pria yang pernah memberikan energinya dengan bebas tiba-tiba menariknya. Bukan dalam kepahitan, bukan dalam kekecilan, tetapi dalam kepercayaan diri yang tenang, dalam kepastian yang tak tergoyahkan bahwa nilainya tidak bergantung pada pengakuannya. Pria seperti itu tidak memohon, tidak meyakinkan, tidak menunggu sekitar dengan harapan perubahan hati. Dia prosto menjauh dan membiarkan waktu melakukan pekerjaannya. Dan saat itulah dia merasakannya, ketidakhadiran, kekosongan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mau hilang. Apakah dia benar-benar mudah digantikan? Mengapa dia tidak mencoba untuk mendapatkanku kembali? Bagaimana jika aku salah tentang dia? Inilah paradoks dari pelepasan emosional. Ini bukan kedinginan, ini adalah kendali. Ini adalah pemahaman bahwa kehadiranmu seharusnya menjadi hadiah, bukan sesuatu yang diberikan. Dan ketika hadiah itu tidak lagi ditawarkan, itu memaksakan penghargaan dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh kata-kata. Nomor 6. Efek riak kehadiranmu. Kehilangan tidak selalu merupakan momen dramatis yang besar, ini adalah pengikisan rutinitas yang lambat, hal-hal kecil yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya sampai hilang. Cara kamu membuatnya tertawa pada waktu yang tepat, suaramu, jaminan bahwa kamu selalu ada bahkan jika dia hampir tidak menyadarinya. Sekarang dia menyadarinya dan itu meresahkan. Dia pikir dia memiliki keunggulan, dia percaya dia bisa move on tanpa memikirkannya dua kali, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu bergeser. Dia menjalani harinya seperti biasa namun ada kekosongan yang tidak bisa dia jelaskan. Lelucon internal yang dulu memenuhi keheningan sekarang hanya keheningan. Saat-saat kecil yang dianggap remeh, seperti cara kamu secara naluriah meraih tangannya di keramaian atau cara kehadiranmu membuat segalanya terasa sedikit lebih pasti sekarang menonjol dalam ketidakhadirannya. Dan ini bukanlah sesuatu yang kamu paksakan, kamu tidak memohon, tidak memanipulasi, tidak merengek, kamu prosto pergi. Dan pilihan itu memicu efek riak yang tidak dia persiapkan. Lihat, orang tidak benar-benar menghargai apa yang mereka miliki sampai hilang, dan wanita, tidak peduli seberapa mandiri atau percaya dirinya mereka tampak, tidak terkecuali. Keamanan, kemantapan, rasa diinginkan tanpa harus mengejar, hal-hal ini tidak begitu saja hilang dari hati dalam semalam. Dia mungkin berpikir dia memiliki semua kekuatan ketika dia menjauhkan diri, tetapi kekuatan nyata bukanlah dalam berpegang erat atau mengendalikan, itu ada dalam kemampuanmu untuk melepaskan tanpa rasa takut. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Pria stoik tidak berjuang untuk perhatian seseorang, dia tidak menuntut untuk dirindukan, dia prosto menjadi tipe pria yang ketidakhadirannya menciptakan dampaknya sendiri. Dan begitu itu terjadi, tidak perlu kata-kata, beratnya keheningan berbicara lebih keras daripada percakapan apapun. Pikirkan tentang itu, ketika kamu mundur, kamu memberinya ruang untuk menyadari apa yang telah hilang. Pesan-pesan larut malam yang dulu dia abaikan sekarang dia bertanya-tanya mengapa teleponnya tetap diam. Kenyamanan mengetahui bahwa kamu selalu menjadi pilihan sekarang dia merasakan sengatan ketidakpastian. Kamu tidak pernah harus meyakinkannya tentang nilai kamu, hidup yang melakukannya untukmu. Disinilah kamu mempertahankan posisimu, tidak ada pesan marah, tidak ada gerakan besar untuk membuktikan apapun, hanya kehadiran melalui ketidakhadiran. Karena ketika seorang wanita benar-benar mulai merasakan kehilangan, itu bukan ketika kamu masih menghubunginya, masih mencoba membuatnya melihat nilai kamu, itu ketika kamu pergi, ketika kehadiranmu menciptakan kekosongan yang begitu tak terbantahkan sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Dan pada saat dia menyadari apa yang telah hilang, dia juga akan melihat sesuatu yang lain, kamu tidak pernah membutuhkannya untuk melihatnya karena kamu selalu tahu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu mengalami kekuatan keheningan dalam hidupmu sendiri? Pernahkah kamu pergi hanya untuk kemudian menyadari betapa besar dampak kehadiranmu sebenarnya? Saya ingin mendengar pemikiranmu, berikan komentar di bawah dan bagikan perspektifmu, atau jika kamu hanya ingin memberitahu saya bahwa kamu ada di sini, ketik kekuatan nyata ada dalam melepaskan di komentar. Keterlibatanmu membantu menyebarkan pesan ini dan siapa tahu, wawasanmu mungkin beresonansi dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini.
Nomor 7. Bukti sosial bekerja melawannya. Dia pikir dialah hadiahnya, tetapi sekarang dia melihat sesuatu yang berbeda. Orang lain melihat nilai kamu. Kamu tidak rusak, tidak menunggu di sekitarnya. Kamu berkembang, dan kenyataan yang pernah diabaikan sekarang mustahil untuk disangkal. Kamu tidak pernah bergantung padanya, dia hanyalah bagian dari duniamu, bukan pusatnya. Dia percaya kamu akan mengejar, bahwa kamu akan berlama-lama di orbitnya, berharap mendapatkan kesempatan lain, tetapi sebaliknya kamu menghilang dari hidupnya seperti hantu. Bukan dalam kemarahan, bukan dalam keputusasaan, hanya dalam kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan. Dan saat itulah beban pilihannya mulai menekannya. Disinilah keraguan mulai muncul. Apakah dia salah menilaimu? Apakah dia berasumsi kamu akan hancur tanpanya? Karena saat ini, sepertinya kamu baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan kesadaran itu menghantam lebih keras daripada argumen apapun, konfrontasi apapun, permohonan putus asa apapun. Keheninganlah yang berbicara paling keras. Tidak adanya kehadiranmu tidak lagi melegakan, itu adalah kekosongan yang tidak pernah dia duga akan dia rasakan. Seorang pria stoik tidak memohon pengakuan atau berjuang untuk pengakuan, dia prosto ada. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik, jadilah orang baik. Dan ketika kamu mewujudkannya, ketika kamu fokus untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih disiplin, dunia menyadarinya, begitu pula dia. Nilai kamu tidak memudar ketika kamu pergi, justru malah menjadi lebih jelas karena jarak memiliki cara untuk memperbesar apa yang dulunya dianggap remeh. Dia mulai membandingkan, pria lain mungkin memberinya perhatian, tetapi itu tidak sama. Mereka tidak memiliki kehadiranmu, kepercayaan dirimu. Mereka yang mengejar tidak memiliki bobot yang sama dengan pria yang pergi tanpa ragu. Dan disinilah rasanya menyakitkan karena sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan atasmu. Kendali yang dia kira dia miliki adalah ilusi, yang hancur pada saat kamu merangkul nilai kamu tanpa membutuhkan persetujuannya. Inilah saat dia merasakan kehilangan, bukan ketika kamu memohon, bukan ketika kamu mencoba berunding dengannya, tetapi ketika kamu prosto menghilang dan berkembang. Kekuatan terbesar yang kamu miliki bukanlah dalam membuktikan bahwa dia salah, tetapi dalam membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu selalu cukup, dengan atau tanpa dia. Nomor 8. Penyesalan adalah guru yang tertunda. Penyesalan tidak datang sekaligus, ia membangun. Dimulai sebagai bisikan, pikiran sekilas bahwa mungkin saja dia membuat kesalahan. Kemudian tumbuh. Bagaimana jika dia salah menilaimu? Bagaimana jika dia bertindak terlalu cepat? Bagaimana jika dia melepaskan sesuatu yang tak tergantikan? Awalnya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Dia mengisi hari-harinya dengan gangguan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia merasa bebas. Tetapi emosi tidak bekerja sesuai perintah, mereka muncul ketika dia paling tidak mengharapkannya. Di malam yang tenang, dalam ingatan lama, dalam ketiadaan kehadiranmu. Inilah ironi kehilangan, ia mengajari melalui jarak. Dan sekarang dia melihatmu kembali melalui lensa yang berbeda. Kekurangan yang dia fokuskan tidak lagi terlihat begitu penting. Momen yang dia abaikan terasa lebih signifikan. Cara kamu mendengarkan ketika dia curhat, kehadiran mantap yang kamu berikan, isyarat kecil yang dulu terasa rutin tiba-tiba menonjol sangat kontras dengan apa yang dia miliki sekarang. Hanya dalam kehadiranmu dia mulai memahami nilai kamu. Tetapi pada saat kesadaran itu muncul, kamu sudah berada di tempat lain. Inilah mengapa pergi dengan martabat adalah kekuatan terbesarmu. Pria yang berpegang erat, yang mengejar, yang memohon untuk dilihat hanya merendahkan dirinya sendiri. Tetapi pria yang bergerak maju, yang merangkul sifat ketidakkekalan menjadi tak terlupakan. Ketika kamu menarik energimu, kamu menciptakan ruang baginya untuk merasakan berat keputusannya sendiri. Di ruang itulah kerinduan lahir. Kaum Stoa memahaminya dengan sangat dalam. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan sia-siakan sisa hidupmu untuk berspekulasi tentang orang lain. Bukan hak mereka untuk membimbingmu. Seorang pria yang memahami nilainya tidak menunggu seseorang untuk menghargainya, dia tahu nilainya dengan atau tanpa pengakuan. Ketika kamu berhenti melihat ke belakang, kamu melangkah ke kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu menjadi pria yang dia ingat, bukan karena kamu memohon perhatiannya, tetapi karena kamu pergi dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dan saat itulah terjadi, ketika keheningan lebih keras daripada kata-kata,
ketika dia mulai bertanya-tanya apakah dia melepaskan satu-satunya pria yang benar-benar memahaminya. Tetapi pada saat itu cerita sudah berubah karena kamu tidak lagi berdiri diam, menunggu dia menyadarimu, kamu sudah pergi. Pernahkah kamu pergi dari seseorang yang baru menyadari nilai kamu setelah kamu pergi? Pernahkah kamu merasakan pergeseran ketika keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata? Jatuhkan pemikiranmu di komentar di bawah, atau jika pesan ini beresonansi denganmu, cukup ketik, aku tahu nilai saya, di komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari kita yang memahami kekuatan bergerak maju. Nomor 9. Kamu menjadi standar. Dia move on, setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa hidup terus berjalan, bahwa dia akan bertemu seseorang yang baru, bahwa waktu akan menghapus perasaan apapun yang dia miliki untukmu. Dan untuk sementara, sepertinya dia benar. Dia teralihkan, terhibur, dan dikelilingi oleh pilihan. Tetapi kemudian sesuatu bergeser, kenyataan merayap masuk, sedikit demi sedikit, seperti teka-teki yang tidak dia sadari ada bagian yang hilang sampai sekarang. Kamu menetapkan standar, dan semakin dia mengalami apa yang ada di luar sana, semakin dia menyadari bahwa pria seperti kamu tidak sering ditemukan. Awalnya dia yakin dia akan baik-baik saja, dia mengatakan pada dirinya sendiri selalu ada orang lain, seseorang yang baru, seseorang yang lebih baik. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia mulai menyadari perbedaannya. Cara kamu membawa diri, cara kamu tidak pernah bereaksi karena emosi tetapi dengan tujuan, cara kamu membuatnya merasa aman, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, seperti dia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Dia tidak perlu mempertanyakan niatmu, bertanya-tanya di mana posisimu, atau menguraikan sinyal campuran. Kamu jelas, konsisten, dan teguh dalam kehadiranmu. Dia bertemu orang baru, mencoba mengisi kekosongan, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kegembiraan perhatian baru memudar, percakapan terasa dangkal. Cara pria-pria baru ini membawa diri mereka tidak memiliki kedalaman yang sama, mereka terlalu bersemangat atau terlalu acuh tak acuh, terlalu emosional atau terlalu tidak tersedia. Dia menyadari betapa langkanya menemukan pria yang mewujudkan kekuatan dan pengendalian diri, yang dapat menguasai ruangan tanpa mencari validasi, yang dapat hadir tanpa terlalu mendominasi. Dan itu mulai menghantuinya. Dia terus mencari, berharap menemukan energi yang sama, kehadiran yang sama, tetapi itu langka karena apa yang dia miliki denganmu bukan hanya tentang ketertarikan atau kesenangan, itu tentang keamanan, rasa hormat, dan rasa koneksi yang lebih dalam. Dan semakin dia mencari, semakin dia mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah bertemu yang terbaik. Seorang pria yang bernilai sejati tidak pernah memohon untuk diakui, dia tidak mengejar, dia tidak memohon, dan dia tidak mencoba membuktikan dirinya. Dia prosto ada sebagai kekuatan stabilitas, kekuatan, dan tujuan, seperti gunung yang berdiri teguh saat badai berlalu, dia tetap tidak tergerak oleh validasi eksternal. Seneca pernah berkata, bergaul dengan orang-orang yang cenderung meningkatkanmu. Pria stoik memahami ini, begitu pula dia pada akhirnya. Awalnya dia mengira kehilanganmu adalah keputusannya, sekarang dia menyadari itu adalah kerugiannya. Karena ketika seorang pria bergerak dengan harga diri, ketika dia tetap disiplin dalam tindakannya, dia meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Dan itulah masalahnya dengan ketidakhadiran, ia menciptakan kejelasan. Dia pikir jarak akan membantunya melupakanmu, alih-alih itu membuatnya melihatmu lebih jelas dari sebelumnya. Dia melihat sekarang bahwa kamu bukan hanya pilihan lain, kamu adalah pengecualian, jenis pria yang tidak perlu mengingatkan siapapun tentang nilainya karena tindakannya, kehadirannya, dan ketidakhadirannya berbicara sendiri. Dan pada saat itu, semuanya sudah terlambat. Nomor 10. Kekuatan tetap pergi. Pelajaran terakhir dan terpenting, jangan pernah kembali ke tempat di mana kehadiranmu adalah satu-satunya hal yang membuatmu berharga. Kamu tidak mengajari orang untuk menghormatimu dengan pergi dan kemudian bergegas kembali saat mereka menyadari kehadiranmu. Kamu mengajari mereka dengan bergerak maju, dengan menunjukkan bahwa nilai kamu tidak pernah bergantung pada pengakuan mereka. Saat kamu memutuskan untuk pergi, bukan karena dendam, tetapi karena harga diri, kamu mengubah keseimbangan. Pada saat dia menyadari apa yang telah hilang, kamu telah berevolusi melampaui versi dirimu yang pernah dia kenal. Itulah indahnya pergi, bukan sebagai permainan manipulatif untuk memicu penyesalan, tetapi sebagai langkah penting menuju pertumbuhan diri. Kamu tidak menghilang untuk membuatnya merindukanmu,
Kamu menghilang karena kamu telah menyadari bahwa tetap di tempat di mana kamu tidak dihargai adalah sia-sia potensi kamu. Dan begitu kesadaran itu muncul, tidak ada jalan untuk kembali. Dia mungkin akhirnya terbangun dengan apa yang dia miliki, tetapi saat itu kamu akan berada di luar jangkauan, bukan karena kamu bermain tarik ulur, tetapi karena kamu telah melampaui kebutuhan akan validasinya. Rintangan adalah jalan, seperti yang dikatakan kaum Stoa. Setiap kemunduran, setiap penolakan, setiap momen rasa sakit bukanlah sesuatu untuk dihindari. Itu adalah sesuatu untuk diserap, untuk dipelajari, untuk digunakan sebagai bahan bakar transformasi kamu. Tidak ada balas dendam yang lebih besar daripada kesuksesan, tetapi bahkan balas dendam adalah ilusi. Tujuan sebenarnya adalah menjadi begitu mendasar, begitu fokus, begitu lengkap dalam diri sendiri sehingga kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Pikirkan tentang itu. Berapa kali kamu melihatnya terjadi? Saat seorang pria akhirnya berhenti mengejar, akhirnya mengalihkan energinya ke dalam hidupnya sendiri, ke dalam tujuannya sendiri, saat itulah dia mulai menyadarinya. Ini bukan sihir, ini sifat manusia. Orang tidak menghargai apa yang selalu tersedia, mereka menghargai apa yang mereka rasa tidak bisa mereka miliki, dan tidak ada yang lebih menarik daripada pria yang benar-benar puas di jalannya sendiri, yang tidak mencari validasi eksternal, yang memancarkan jenis kepercayaan diri yang tenang yang hanya datang dari kedamaian batin. Dan itulah kekuatan sebenarnya dari pergi, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk membuktikan suatu poin, tetapi karena hidupmu begitu memuaskan, begitu kaya akan tujuan sehingga kembali bukanlah pilihan. Kamu tidak hanya move on, kamu melampaui. Pada akhirnya, pelajaran terbesar di sini adalah ini, kehadiranmu seharusnya tidak pernah dianggap remeh. Ketika seorang wanita berasumsi kamu akan selalu ada, dia secara alami mulai meremehkanmu, bukan karena dia kejam, tetapi karena sifat manusia membuat kita mengabaikan apa yang mudah diakses. Tetapi saat kamu menarik diri, saat kamu berhenti menjadikan dirimu pilihan, terjadi pergeseran. Ketidakhadiran menjadi tak terbantahkan, dan saat itulah dia mulai merasakan apa yang tidak pernah dia kira akan dia sesali. Tetapi inilah yang sebenarnya, kamu tidak pergi untuk mengajarinya pelajaran, kamu pergi karena kamu telah mempelajari pelajaranmu sendiri. Kamu telah mempelajari bahwa mengejar validasi hanya mengurangi nilai kamu, bahwa mencoba membuat seseorang melihat nilai kamu adalah sia-sia energi kamu, bahwa seorang pria yang menghormati dirinya sendiri tidak memohon penghargaan, dia prosto menarik diri dari tempat-tempat di mana dia tidak dihargai. Inilah paradoks dari pelepasan emosional. Kekuatanmu bukanlah dalam memaksa seseorang untuk mengenali apa yang mereka miliki, tetapi dalam menjadi seseorang yang tidak bisa mereka abaikan. Keheninganmu lebih kuat daripada argumen apapun, permohonan apapun, atau upaya apapun untuk meyakinkan karena waktu memiliki cara untuk mengungkapkan kebenaran, dan ketika akhirnya terjadi, kamu tidak lagi menunggu. Jadi inilah yang ingin kamu ambil dari ini, kamu bukanlah rencana cadangan, kamu bukanlah renungan, kamu bukanlah seseorang yang menunggu di sekitar, berharap akan kesadaran orang lain. Kamu adalah pria yang tahu nilai dirinya, yang bergerak maju dengan tujuan, yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada harga diri, bukan dalam mengejar orang yang tidak melihat nilai kamu. Pria yang menang dalam jangka panjang adalah mereka yang tidak perlu divalidasi oleh siapapun kecuali diri mereka sendiri. Mereka pergi dengan martabat, mereka fokus pada pertumbuhan mereka menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih fokus, dan dengan melakukan itu, mereka menciptakan jenis kehadiran yang tertinggal bahkan ketika mereka tidak lagi ada. Jadi jangan menjadi pria yang menunggu, jadilah pria yang berkembang. Karena begitu kamu benar-benar merangkul nilai kamu, orang yang tepat akan menghargai kamu sebelum terlambat, atau menghabiskan hidup mereka untuk menyesali bahwa mereka tidak melakukannya. Jika video ini berbicara kepada kamu, luangkan sedetik untuk menekan tombol suka. Itu membantu lebih banyak pria menemukan pesan ini dan melangkah ke kekuatan mereka. Dan saya ingin mendengar dari kamu, berikan komentar di bawah dan beritahu saya apa wawasan paling kuat yang kamu ambil dari ini, pernahkah kamu mengalami dinamika ini sendiri? Mari kita mulai percakapan, dan jika kamu belum berlangganan saluran ini untuk konten lebih lanjut tentang penguasaan diri, hubungan, dan stoicisme, perjalanan untuk menjadi diri terbaikmu tidak pernah berhenti. Terakhir, lihat video yang direkomendasikan di layar, itu akan membantumu memahami ini lebih dalam dan terus berevolusi menjadi tipe pria yang tidak pernah harus mengejar karena kehadirannya selalu terasa bahkan ketika dia tidak lagi ada. Sampai jumpa, tetap kuat,
Tetap fokus, dan ingat, pria yang tahu nilai dirinya tidak pernah harus membuktikannya.